Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke pembelajaran administrasi infrastruktur kelas 12 ya. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep dan cara kerja bandwidth. Di pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang bandwidth, terutama tentang sebuah metode yang bernama QoS, Quality of Service, beserta nanti kita akan mengimplementasikannya ke dalam sebuah metode limitasi bandwidth. Oke, sebelumnya kita akan sama-sama cari tahu apa sebenarnya metode QoS. Nah, kita tahu bahwa dalam sebuah jaringan komputer, pelayanan terhadap klien-klien di jaringan tersebut merupakan bagian paling penting untuk mengukur seberapa bagus, seberapa berkualitas dari jaringan yang kita bangun. Nah, untuk itu ada salah satu metode yang sering digunakan untuk mengukur atau menentukan seberapa berkualitasnya kemampuan sebuah jaringan, sehingga nanti jaringan tersebut ke depannya akan lebih baik lagi, lebih terencana lagi, serta nanti tujuan akhirnya bisa memenuhi kebutuhan suatu layanan yang ada di jaringan tersebut. Nah, salah satu metode yang sering digunakan adalah quality of service atau sering disebut sebagai QoS ya. Jadi ini suatu metode yang digunakan untuk mengatur penggunaan bandwidth yang ada dalam suatu jaringan ya, sehingga nanti bandwidth itu bisa digunakan secara rasional. Lalu QoS ini juga bisa digunakan untuk mengatur mana yang menjadi prioritas yang akan diberikan satu prioritas khusus gitu di suatu jaringan berdasarkan kebutuhan yang akan dipenuhi bandwidthnya. Terus juga QoS ini bisa menjadikan alat ukur atau memonitoring ya lalu lintas traffic bandwidth di sebuah jaringan komputer. Bisa kita lihat di sini di skema ya di sebelah kiri, ketika sebuah jaringan mengatur bandwidthnya tidak dengan menggunakan QoS atau tidak menggunakan aturan QoS. Di sini misalnya ada contoh, ada koneksi video streaming, ada koneksi browsing, ada koneksi gaming yang dipisahkan ke 3 warna ya, ada biru, merah, dengan hijau. Di situ terlihat trafiknya sangat tidak beraturan ya di situ. Nanti setiap dari koneksi itu saling berebut, mana yang dia membutuhkan bandwidth yang besar, dia akan pasti trafiknya akan semakin tinggi ya, kebutuhan bandwidthnya semakin tinggi, sedangkan yang lainnya jadi koneksi yang lainnya jadi kalah bersaing gitu untuk mendapatkan bandwidthnya. Artinya di sini terjadi ketidakteraturan traffic nantinya. Sedangkan yang di bagian bawah kita lihat di situ, ketika kita mengelola bandwidth dengan menggunakan rules quality of service ya, nanti setiap koneksinya akan lebih teratur gitu, akan lebih tertata sesuai kebutuhannya masing-masing. Mungkin itu gambaran sederhananya dari quality of service. Lalu berikutnya adalah bagaimana cara membagi bandwidth. Ada beberapa cara
Yang pertama yaitu dengan menggunakan limit. Jadi cara membagi bandwidth yang menggunakan rules quality of service ya. Yang pertama tuh kita bisa menggunakan limitasi ya. Jadi nanti metodenya itu dengan membatasi bandwidth sesuai dengan kebutuhan dan jumlah penggunanya. Jadi nanti tidak ada ibaratnya tuh bagi rata lah sesuai kebutuhannya. Nanti tidak ada yang ada salah satu klien yang lebih besar atau lebih kecil nanti pembagian bandwidth yang didapatnya. Kemudian ada metode namanya grouping ya. Jadi metode grouping ini salah satu metode limitasi tapi menggunakan kelompok-kelompok gitu. Misalkan dalam satu grouping itu terdapat beberapa klien. Nanti jika ada salah satu klien di dalam grup itu tidak menggunakan bandwidth yang sudah disediakan, maka salah satu anggota grup itu dapat menggunakan bandwidth yang tidak terpakai tersebut. Jadi ini ibaratnya dikelompok-kelompokkan gitu, pembagian bandwidthnya berdasarkan kelompok. Nanti misalkan satu kelompok itu ada 4 anggota atau 4 klien gitu. Nah ketika yang aktif hanya 2 klien, nah di situ ada bandwidth yang tidak terpakai karena 2 klien berikutnya dia tidak aktif. Nah maka bandwidth yang tidak dipakai itu akan dapat digunakan oleh klien yang sedang aktif pada saat itu. Nah berikutnya ada metode burst. Jadi metode burst ini salah satu metode untuk membuat si klien di jaringan kita itu seolah-olah kecepatannya itu terus dapat ditingkatkan gitu dari bandwidth yang tersedia. Jadi ketika dia penggunaannya itu tidak terus menerus gitu ya, nanti dia tuh bisa seolah-olah kecepatan bandwidthnya tuh terus bertambah gitu. Nah berikutnya ada metode menggunakan priority ya. Nah cara pembagian dengan priority ini artinya kita akan membagi bandwidth berdasarkan prioritas user ya, yang ada di dalam jaringan kita. Misalkan ada satu user yang mengutamakan misalkan streaming, nah, nanti dia akan jadi prioritas misalkan kebijakannya. Berarti user tersebut akan diberikan alokasi bandwidth yang lebih besar daripada user-user yang lainnya. Atau misalkan penggunaan yang ya tergantung kebijakan nanti di jaringan tersebut untuk menentukan prioritas mana yang menjadi utama dan akan diberikan alokasi bandwidth yang lebih besar daripada user-user yang lainnya atau klien-klien yang lainnya. Nah, adapun indikator dari quality of service ini ada beberapa ya yang menjadi indikator. Yang pertama adalah throughput ya. Throughput ini dia itu sangat dekat banget hubungannya dengan bandwidth. Kalau kita lihat dari diagram atau gambar yang ada di samping, di situ kita lihat ada bandwidth dan throughput. Bandwidth di sini disimbolkan sebagai lebar anggaplah itu sebagai pipa ya. Nah nanti si throughput itu aliran katakanlah misalkan itu sebuah pipa air, si throughput itu sebagai aliran air yang mengalir di dalam pipa. Nah si pipa itu kita analogikan sebagai bandwidth. Nah kalau secara bahasa ya throughput itu bandwidth yang sebenarnya atau aktual diukur dengan satuan waktu tertentu dan pada kondisi jaringan tertentu yang digunakan untuk melakukan transfer file. Jadi real bandwidth yang terjadi atau yang sesuai dengan kenyataan gitu. Contohnya gini lah.
Contohnya di sini saya kasih satu contoh ketika kita terhubung ke internet dengan menggunakan bandwidth 4 mega Mbps ya. Terus kita rencananya akan mendownload sebuah file dengan ukuran 12 megabyte. Nah, ternyata throughputnya tinggal 12 atau besaran filenya atau sama dengan 2 Mbps dalam 6 detik. Jadi kecepatan realnya bukan 4 Mbps seperti tadi dengan bandwidth 4 Mbps, tapi dia sebenarnya kecepatan realnya cuma 2 Mbps. Kenapa? Karena untuk mendownload file sebesar 12 MB di situ kita butuh 6 detik untuk waktu downloadnya. Jadi tinggal besaran filenya dibagi waktu yang dibutuhkan, maka akan ditemukan sebenarnya throughput atau bandwidthnya, bandwidth sebenarnya itu berapa besarannya. Maka di situ 12 dibagi 6, jadi besar filenya dibagi berapa lama file itu dapat diunduh. Walaupun tadi di awal besaran bandwidthnya adalah sebesar 4 Mbps. Tapi kenyataannya karena untuk mengunduh 12 MB file dibutuhkan waktu 6 detik. Nah, maka didapatkan sebuah throughput atau bandwidth sebenarnya sebesar 2 Mbps. Nah, di sini contoh kedua. Nah, jika kita memiliki bandwidth sebesar 64 kbps, lalu kita ceritanya akan mengunduh atau mendownload sebuah file sebesar 128 kbps di internet. Kalau secara hitungan seharusnya ketika kita mendownload sebuah file sebesar 128 kbps dengan bandwidth yang 64 kbps, seharusnya kita membutuhkan waktu 2 detik saja untuk mendownload file tersebut. Karena rumusnya udah jelas ya, besaran file dibagi kecepatan bandwidthnya. Itu untuk mengetahui berapa detik atau berapa waktu yang akan dibutuhkan. Nah, ternyata si file tersebut membutuhkan waktu 8 detik untuk bisa sampai. Nah, maka kita akan mengetahui throughput atau bandwidth sebenarnya tinggal dihitung besaran filenya dibagi waktu yang dibutuhkan ketika file itu sampai atau terdownload ya. Jadi tinggal 128 KB atau 128 dibagi 8 menghasilkan 16. Nah, ternyata sebenarnya kecepatan bandwidthnya atau throughputnya itu cuma 16 kbps walaupun tadi bandwidthnya 64 kbps. Jadi untuk menghitung real bandwidth yang sebenarnya berjalan di jaringan itu, kita harus tahu berapa waktu atau berapa lama untuk mengunduh sebuah file itu bisa sampai kepada kita. Berikutnya ini ada indikator berikutnya disebut sebagai latensi. Ini latensi ini sebuah istilah mungkin ketika dalam sebuah jaringan itu ada waktu yang harus ditempuh ketika melakukan transmisi paket data. Jadi dari dikirim dan diterima itu nanti waktu yang dibutuhkan itu nanti disebutnya sebagai latensi. Di sini ada sebuah gambar. Di situ ketika sebuah PC mengirimkan sebuah file ke sebuah server membutuhkan waktu 800 milisecond. Lalu si server itu melakukan balasan atas katakanlah request ya dari si klien. Nah, waktu balas si server itu membutuhkan waktu 900 milisecond.
Nah, nanti dari dua waktu tadi antara PC mengirimkan paket data ke server dan server mengirimkan paket data balasan ke PC, ke klien. Nah, disitulah disebutnya sebagai latensi atau waktu yang dibutuhkan dalam pengiriman sebuah paket data dari satu lokasi ke lokasi lain. Jadi waktu yang dibutuhkan data dari asal sampai ke tujuan, dari source ke destination, dengan diukur dalam satuan milidetik gitu. Jadi ketika proses tadi tuh antara mengirimnya 800 milisecond, terus balasannya membutuhkan waktu 900 milisecond, maka latensinya adalah sebesar 1,7 second. Ya tinggal nanti ditambah ya, 800 ditambah 700 ya. Nah, biasanya ini proses latensi ini dipengaruhi salah satunya oleh perangkat yang digunakan di jaringan kita, terus juga konfigurasinya seperti apa. Dia akan mempengaruhi nih latensinya sebesar berapa gitu ketika kita akan mengirimkan sebuah paket data. Nah, berikutnya ini disebut sebagai jitter, salah satu indikator quality of service ya. Jadi jitter ini masih ada hubungannya sama sama latensi ya. Karena ini berhubungan dengan delay. Jadi si jitter ini kumpulan dari delay yang terjadi dalam jaringan ketika terjadi proses transmisi paket data ya, transmisi data tadi. Jadi biasanya tuh waktunya tuh beda-beda, fluktuatif gitu. Kita bisa lihat di sini di contoh gambar ya, ketika kita misalkan melakukan sebuah uji koneksi di sini ke salah satu situs, misalkan ketika kita melakukan ping di situ nanti ada balasan ya dari situs yang kita ping tadi. Di sini ada replay. Nah, nanti di setiap replay ini membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Biasanya sih nggak terlalu beda jauh ya. Di sini ada tuh berapa milisecondnya gitu. Nah, terus juga ada satu standar di sini. Jadi kalau dikatakan jaringan tersebut bagus, itu seharusnya waktunya itu besaran waktu yang dibutuhkannya ketika tadi melakukan, contoh nih, melakukan proses ping aja di sini. Itu yang bagus itu di bawah 50 milisecond ya. Itu yang standar bagusnya lah. Kalau misalkan sampai 0 milisecond berarti jaringannya sempurna banget lah. Jadi delaynya itu nggak ada nol, tapi kemungkinannya sih ya sulit sih untuk mencapai itu ya. Karena banyak faktor yang harus di apa namanya yang akan mempengaruhi gitu sih kualitas jaringannya. Nah, kalau dia jitternya waktu yang dibutuhkannya antara 125 sampai 225 milisecond. Nah, ini termasuknya jaringannya ya lumayan jelek gitu ya. Lumayan ya kurang baik lah, perlu di setting ulang atau diperbaiki gitu. Nah, berikutnya indikator terakhir yang menjadikan ukuran sebuah quality of service yaitu yang disebut sebagai packet loss atau kegagalan transmisi paket data mencapai tujuan. Jadi ketika satu perangkat ingin mengirimkan paket data ke perangkat lain, dan ketika proses pengiriman data tersebut terjadi kegagalan ya, atau si paketnya itu tidak sampai ke titik tujuannya, maka itu disebut sebagai packet loss. Nah, packet loss ini bagian dari indikator untuk mengukur sebuah kualitas dari sebuah layanan di jaringan. Penyebabnya ini ada contohnya ya, misalkan ada kesalahan perangkat ya, media yang digunakan, atau misalkan routingnya, protokol routingnya tidak tepat sehingga terjadi penjaluran proses pengirimannya itu tidak sesuai gitu ke tujuannya.
atau bisa juga terjadi kepadatan traffic ya dari jaringan yang digunakan. Nah, mungkin itu yang pertama dibahas. Nanti setelah ini kita akan melakukan sebuah simulasi ya, menggunakan metode limit tadi kan ada 4 metode ya. Nah, untuk implementasinya kita akan menggunakan sebuah perangkat router yang mudah-mudahan nanti kalian bisa lebih mudah memahaminya. Oke, itu aja dulu untuk awalannya sebelum kita ke proses implementasi. Oke, kita ketemu lagi ya. Kita istirahat dulu 5 menit, nanti kita lanjutin di proses selanjutnya.